Ingin menonton drama-drama secara full durasi, kualitas terbaik, dan tentunya eksklusif? Join membership RCTI Layar Drama Indonesia. Dapatkan batch spesial. Kalian bisa memilih beberapa tier, mulai dari tier 1, tier 2, tier 3, dan tier 4. Dapatkan fitur eksklusif di setiap tiernya. Join sekarang. Aktris cantik Wulan Guritno memang the real hot mom dan janda spektakuler. Gimana enggak coba? Di usianya yang sudah masuk 44 tahun, janda Atilasya dan Adila Dimitri yang sudah punya anak 3 itu ternyata masih ingin nikah lagi dan punya anak lagi. Bahkan Wulan sudah membekukan sel telurnya jika suatu saat nanti bertemu pria yang cocok dan menikah lagi. Kalau gue memang pengen menikah lagi. Cepet atau tidak? Iya, udah. Cepet atau enggak? Ya sedapatnya. Kalau ada sekarang besok nikah gitu ya? Ya kalau memang klop ya, selaras, setara, sefrekuensi edisi. Itu semua terus serak dan udah itu semuanya ada. Ayo, freeze egg aja dari sekarang. Expired date tuh. Oh ya, freeze egg juga bisa kan? Iya. Udah mulai. Udah ya? Iya udah. Lo masih mau punya anak lagi? Serius lo? Ya itu kan kita jaga-jaga. Kalau terjadi lah, tidak. Tapi kan itu tadi Kak, kalau kita punya kan kita nggak cuma berdua, kita harus usaha. Iya. Dari cari pasangan, dari misalnya pengen punya anak lagi, misalnya dari pekerjaan, karir kita, bisnis kita atau apa kan plannya apa, terus ya udah kita cari cara untuk supaya itu tercapai dan jaga-jaganya gitu loh. Berarti jangan-jangan dia nyari berondong lagi nih. Keinginan Wulan Guritno yang ingin nikah untuk ketiga kalinya dan punya anak lagi ternyata sukses bikin kepo Maya Estianti. Maya bahkan bisa menebak kalau Wulan lagi PDKT sama cowok. Benarkah cowok barunya Wulan adalah Ariel Noah? Maklumlah, beberapa waktu lalu Wulan Ariel terciduk kamera sedang ngedate bareng. Akankah hot mom janda spektakuler Wulan Guritno dan hot daddy duda keren Ariel Noah bersatu di pelaminan? Oh jadi yang abang-abang itu kemarin gimana? Serak nggak lo? Mau dia umur lebih muda, lebih tua, seumur, nggak duda gitu, tapi ternyata we get along and kita bisa menciptakan semua healthy relationship gitu, terus bisa nerima kelebihan dan kekurangan, ya kalau punya anak tuh bukan kekurangan tapi baggage masing-masing gitu. Bisa saling support untuk hal-hal tersebut lah gitu, ya nggak masalah. Tapi kalau aku mungkin sekarang selain itu semua, ini sih hati. Kan udah ada rasa ternyata orangnya cakep, ternyata orangnya punya karir yang bagus, ya, bonus aja. Seperti Anda gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu mungkin tak pernah tahu. Kalau Wulan Guritno mengaku siap menikah dan punya anak lagi di usia 44 tahun, bahkan sudah membekukan sel telurnya, beda cerita dengan aktor Keisha Alvaro. Anak sulung Pasha Ungu itu dikabarkan sedang menjalin hubungan spesial dengan Rebecca Klopper. Keisha bahkan tak malu-malu posting foto bersamaannya dengan Rebecca sambil menulis caption, "Biarlah Tuhan yang menjaganya," menyebut nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Rebecca pun ikutan nimbrung di kolom komentar dan menuliskan, "Assalamualaikum masa depan." Menari bersamaku. Aksi Rebecca Klopper menulis komentar di postingan Keisha Alvaro sukses bikin heboh netizen. Ada yang mendoakan, ada pula yang komen itu hanyalah S3 marketing ala Keisha. Lalu datang kau yang unik, kau temani. Lepas dari semua itu, Keisha Alvaro mengaku sangat nyaman dan nyambung ngobrol sama cewek Indo daripada cewek lokal. Dan Keisha memang selalu dikelilingi aktris cewek blasteran. Sebelumnya ada si cantik Aurora Ribeiro yang blasteran Semarang, Italia. Sekarang Rebecca Klopper, mix Indo-Jawa, Australia. Dari cara hidup. Atau aku ngerasa kalau aku sama lokal gitu, entah kenapa kurang nyambung aja ngobrol. Ya pembahasannya berbeda gitu ketika aku ngobrol sama cewek-cewek yang blasteran gitu. Jadi ayahku pun
kepo juga kadang-kadang, cuma aku juga nggak mau jawab kayak gimana iya. Nah, aku nggak ada apa-apa. Suka nanya ya, udah ada cewek belum gitu. Iya, cuman aku malas jawab ya. Udahlah. Ntar kalau udah serius baru dibawa deh gitu. Ketika Keisha Alfaro mengaku lebih nyaman dan nyambung ngobrol sama cewek blasteran, aktris cantik dan seksi Davina Karamoy justru lebih klik sama cowok lokal. Belum lama ini Davina yang baru pulang umroh tertangkap kamera nonton konser musik berduaan sama aktor ganteng Muhammad Fareza Anugrah Efrianda alias Reybong. Davina dan Reybong asyik banget joget berduaan mengikuti alunan musik layaknya dua sejoli yang sedang kasmaran. Sepertinya sama, panas matanya masih yang lama. Luka lama, ku juga belum reda. Beri waktu hingga aku mampu lupakan. Banyak yang menduga Davina yang berusia 23 tahun pacaran sama Reybong yang baru 19 tahun. Dan momen konser itu sekaligus jadi ajang go public hubungan Davina Karamoy Reybong. Benarkah Reybong adalah jawaban doa jodoh Davina saat umroh? Kalau jodoh kayaknya nggak hanya untuk umroh ya, aku tetap tiap hari sih kalau jodoh mah doa. Nggak tiap hari sih maksudnya, ya nggak spesifik untuk umroh aku akan minta jodoh, nggak kayak gitu. Aku sesantai itu aja sih kalau masalah jodoh, karena tujuan utamanya belum itu, gitu. Masih untuk keluarga dan karir. Gitu. Pemirsa, kabar soal keretakan rumah tangga beauty influencer Tasya Farasya dengan sang suami Ahmad Assegaf akhirnya terbukti benar. Setelah 7 tahun menikah, pasangan yang menikah 17 Februari 2018 itu kini resmi memasuki babak perceraian. Saat mengonfirmasi tim obrolan seputar selebriti soal gugatan cerai Tasya kepada Ahmad Assegaf di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Ahmad langsung pasang tangan menutupi wajahnya hingga masuk ke mobil. Benarkah Ahmad tengah dibuat pusing usai dirinya dikabarkan juga cerai oleh Tasya istrinya yang telah memberinya 2 anak itu? Pak Ahmad, izin Pak, izin wawancara Pak, klarifikasinya aja Pak tentang Pak Ahmad. Izin Pak Ahmad. Pak Ahmad, izin Pak Ahmad, klarifikasi Pak Ahmad. Benar nggak sih Pak Ahmad? Sementara itu, Pengadilan Agama Jakarta Selatan memastikan telah menerima gugatan Tasya sejak 12 September 2025 lalu yang didaftarkan kuasa hukumnya. Pihak pengadilan memang tak mengungkap secara gamblang soal perceraian selebgram ternama itu, namun tertera inisial nama LFT yang merujuk pada nama asli Tasya Farasya adalah Lulu Farasya yang mengajukan gugatan cerai kepada AF yang tak lain Ahmad Assegaf, suami Tasya. Sidang perdana akan digelar tanggal 24 September mendatang dengan memanggil kedua belah pihak. Ada perkara yang masuk cerai gugat ke Agama Jakarta Selatan. Inisialnya LFT penggugatnya, tergugatnya AS. Kami tidak bisa menyebutkan namanya secara lengkap. Daftarnya tanggal 12 September 2025. Gugatan cerai. Kalau judulnya cerai gugat. Sidang perdananya tanggal 24 September 2025. Jadi masih baru dipanggil untuk sidang pertama. Baru dipanggil untuk sidang pertama. Nanti selanjutnya ya itu untuk sidang selanjutnya tahapan berikutnya. Meski begitu, Dede enggan membeberkan isi gugatan Tasya termasuk kemungkinan adanya tuntutan soal hak asuh anak maupun pembagian harta bersama. Kalau untuk isi gugatan kami tidak bisa menyampaikan. Hanya itu aja yang kami sampaikan, hanya tentang prosedur sama tahapan persidangan. Kalau hadir dua-duanya, ya selanjutnya tahap persidangan mediasi. Tapi kalau salah satu tidak hadir dipanggil. Biasanya itu kalau tahapan persidangan ya. Yang bisa saya sampaikan hanya tahapan persidangan saja. Kuasa hukum, penggugat pakai kuasa. Spekulasi publik pun bermunculan mulai dari isu orang ketiga hingga dugaan masalah finansial. Di tengah itu netizen juga makin geger karena tersiar dugaan uang milik Tasya ditilep puluhan miliar oleh suami sendiri. Bahkan netizen sampai bikin spekulasi akibat dari hal tersebut, rumah Tasya tidak rampung dibangun setelah 4 tahun berjalan. Tak hanya itu, di media sosial, seorang netizen spill kelakuan Ahmad Assegaf di sebuah kafe yang mencoba berkenalan dengan waiter kafe tersebut. Setelah menggugat cerai suaminya, Tasya memutuskan untuk menghentikan aktivitasnya di media sosial.
maksudnya dengan dia melakukan kayak gitu, kan ini kan kita bahasnya orang deket ya, orang deket. Dengan dia bisa ngelakuin kayak gitu aja udah cukup buat gue untuk nggak ngediscuss itu lagi sama dia. Kayak gue nggak mau waste my time lagi untuk berdebat sama dia lagi gitu. Karena dulu gue bener-bener pernah dihianatin yang bener-bener parah banget. Gue ada bisnis, ada beauty brand, ada maksudnya kayak kerjaan kita yang kayak sehari-hari kamera, harus ngurusin anak, ada punya suami, belum mertua, nyokap gue. Terus gue masih ada waktu gitu ngurusin nih satu titik ayam yang mau nyakitin hati gue doang gitu. Meski kondisi rumah tangganya di ujung tanduk, baik Tasya maupun Ahmad belum memberikan klarifikasi resmi.